Halo pemirsa RRI, kembali lagi di podcast RRI Palembang. Seperti biasa kami akan hadirkan ragam informasi yang menarik untuk Anda simak. Dan kali ini kita akan mengajak Anda berbincang-bincang mengenai tentang misi kemanusiaan yang dilakukan oleh teman-teman dari tim Kantor SAR Palembang. Mereka adalah orang-orang yang punya jasa besar terhadap kemanusiaan, menolong para korban yang terancam nyawanya, terancam keselamatannya, baik itu di darat ataupun di perairan. Seperti apa sepak terjang mereka, cerita-cerita apa yang menarik, kita akan kupas nanti sama-sama. Sudah ada dua orang narasumber yang hadir bersama saya pada kesempatan kali ini. Ada yang pertama, ada Mas Manca Rahwanto. Siap. Mas Manca Rahwanto, kasih operasi dan kesiapsiagaan. Dan kesiapsiagaan dari Kantor SAR Palembang. Apa kabar Mas Manca? Alhamdulillah tetap sehat dan semangat. Tetap sehat, semangat. Alhamdulillah. Di samping Mas Manca juga ada Mas Oki Rianto. Ya, Mas Oki ya. Siap. Mas Oki Rianto, apa kabar Mas? Alhamdulillah baik, tetap semangat. Tetap semangat, sehat ya Mas. Selalu semangat. Kita santai aja ngobrolnya Mas Oki, Mas Manca. Dan pemirsa RRI, kita ketahui bahwa mereka ini punya jasa besar terhadap kemanusiaan, menolong para korban yang terancam nyawanya, terancam keselamatannya di darat ataupun di perairan. Banyak sekali cerita yang Mas Manca beberapa waktu belakangan terakhir, kasus orang tenggelam misalnya. Lalu juga kasus kecelakaan di perairan. Bahkan ada yang mandi tenggelam, ada yang mancing tenggelam. Nah, ini juga menjadi kabar yang ya cukup mengkhawatirkan juga ya bagi masyarakat kita, terutama yang tinggal di pinggiran sungai. Nah, ini tentu banyak hal yang ingin saya tanyakan sebagai rescuer ya. Kalau di kantor SAR ini penyelamat itu namanya rescuer. Saya ingin tahu Mas Manca ini gimana ceritanya Mas Manca akhirnya bisa menjadi rescuer. Memang cita-cita dari kecil nolong orang atau tersesat di jalan yang benar? Seperti apa ceritanya, Mas? Oke, terima kasih, Bang. Yang pertama jelas kami sapa Sobat SAR dimanapun berada. Salam sehat dan semangat untuk semuanya. Nah, terima kasih, Bang. Kami yang pertama kenal diri tadi sudah nama kami Manca Rahwanto, bisa Sapa Manca. Untuk jabatan saya ini adalah Kepala Operasi dan Kesiapsiagaan. Tapi awalnya kami dari rescuer, dari orang lapangan, orang yang memang pertama kali datang atau tiba di tempat kejadian untuk melaksanakan pencarian, pertolongan, dan lain sebagainya terkait tentang tugas-tugas kita. Yang dimana untuk pertama kali kami mengenal Basarnas waktu dulu itu tahun 2007. Ya, kebetulan kami masuk di Basarnas tahun 2007, Pak, Bang. Yang dimana dulu ada kejadian kecelakaan kapal yaitu di daerah Selat Bangka. Yang dimana kebetulan kami dulu waktu sekolah kami yaitu di pelayaran, jadi ada kami mendengar ada kapal yang tenggelam, ya kami di situ melihat proses pencarian, pertolongan, dan disitulah kami ya tertarik untuk bergabung dalam misi kemanusiaan. Ya, jadi tugas SAR adalah tugas kemanusiaan yang dimana sangat didambakanlah insya Allah ke semua orang, karena kita
kerja sambil ibadah. Jadi lulus sekolah langsung daftar, Lulus sekolah dulu langsung daftar, Bang. langsung keterima. Langsung terima, alhamdulillah sekali. 2007. 2007. Nah, itu setelah keterima masih ingat ya, tugas pertama, Mas Manca? Untuk tugas pertama kami sampaikan dulu waktu Lebaran, Bang. Lebaran. Waktu Lebaran kedua, ya. Tahun berapa itu? Tahun 2008. 2008. Lebaran kedua, Lebaran hari kedua 2008. Kebetulan kami dapat piket siaga, yang dimana ada kejadian 3 orang anak tenggelam, yaitu di Sungai Tanjung Raja. Nah, di situ yang kami mendapatkan perintah. Jadi pas Lebaran terkejut. Biasanya kan kita Lebaran Sama keluarga, ya? sama keluarga, Bang. Waktu itu memang ya sudah jadi komitmen kita. Jadi bahwasannya kita Lebaran memang tidak dapat izin untuk cuti ataupun libur, karena tugas kita adalah pelayan di waktu kondisi apapun, ya. Waktu Lebaran kita tambah nggak libur, Bang, karena dapat perintah untuk Lebaran kita nggak libur. Jadi kami sebagai rescuer dulu ya siap menjalankan itu. Nah, setelah itu ada 3 orang anak, Pak. Itu benar-benar kejadian kami ya pertama masuk ke piket siaga, dapat informasi itu ya hari Lebaran. Nah, kebetulan kami bersama tim ya ke daerah Tanjung Raja. Kebetulan memang pas itu yang korbannya itu adalah orang pendatang yang memang berkunjung ke keluarganya. Oke. Nah, seperti itu. Korbannya MD semua. MD semua. Nah, itu kejadiannya sore kami malam itu tetap kita nyari. Seperti itu, Bang. Karena ya kita kondisinya memang lihat kondisi kita, Bang. Terkait operasi-operasi kan kita melihat kondisi di sekitar. Kalau itu memang membahayakan untuk kita, tim maupun orang lain, kita stop. Tapi kalau itu bisa kondusif, aman, kita berusaha memberikan pelayanan kepada masyarakat untuk segera diketemukan. Gitu. Oke, itu pengalaman Mas Manca. Saya ingin ke Mas Oki. Mas Oki, sudah berapa lama di kantor SAR sebagai rescuer? Baik, izin Bapak, kita Oki Rianto dari masuk di Basarnas itu tahun 2009, Bapak. 2009. Iya. Oke. Untuk- Masih ingat penugasan pertama? Iya, masih ingat. Sama dengan Pak Manca, saya pertama operasi itu di hari mau Lebaran. Lebaran. Iya. Kalau ini Lebaran kedua, kalau Mas Oki mau Lebaran ya? Mau Lebaran pertama, Oh, takbiran. takbiran ya? Iya. Nah, itu gimana kejadiannya? Di daerah Waikanan, Lampung. Di Lampung? Iya, jadi Oh, jadi operasinya masih sampai ke wilayah Ya, kalau Lampung dulu masih wilayah kita, Pak. Oh, Masih wilayah kita. oke. Jadi perjalanannya lumayan jauh, Pak. Hampir 7 jam seperti itu. Dengan jalan yang banyak hancur di jalan lintas di situ. Ya kita harus jalani menggunakan kita tim. Ya saya sebagai anak baru gitu kan. Jadi ikut senior-senior ke sana melakukan pencarian. Berangkatnya kalau nggak salah itu bis maghrib malam. Malam. Jadi pas malam takbiran ya di Ya, jalan. ya betul. Jadi nyampe ke sana pagi. Nah, senior saya melakukan asesmen penilaian wilayah kerja itu kondisinya seperti apa gitu kan. Itu kasus tenggelam juga atau? Iya, tenggelam juga sama persis dari kota itu mudik gitu kan ke kampungnya anak-anak juga, Pak. Jadi mereka main karena nggak terlalu paham medan di situ mungkin karena baru ya hanyut gitu terbawa arus. Ada berapa korban pada waktu itu? Satu korban anak gitu. Dan ditemukan Di hari kedua diketemukan. di hari kedua. Hari pertama belum dapat, kita melakukan penyisiran, pencari menggunakan perahu karet dan melakukan penyelaman seperti itu. Tapi ada yang terlewat tadi, Mas Ya, Oki. ya. Ceritanya bagaimana tiba-tiba nyasar ke kantor SAR? Oh siap. Ceritanya dapat informasi dari keluarga gitu kan, ada pembukaan di Basarnas gitu kan. Dulu sebelumnya kita nganggur gitu seperti itu. Di lulusannya di mana? SMA di Kabupaten Lahar. Gitu. SMA di Kabupaten Lahar. Ya. Jadi dapat informasi dari saudara, ya kita ikutin gitu kan arahannya, ya sudah. Ya alhamdulillah bergabung di Basarnas tahun 2009 itu, Pak. Ini kan
tugas sebagai rescuer ini Ya. tiap hari, bukan tiap hari ya, tiap penugasan ini akan ketemu hal-hal yang tidak mengenakan untuk dilihat ya. Melihat jasad korban. Betul. Ini kan tentu sebelumnya jarang kan dalam kehidupan hari-hari Mas Manca atau Mas Oki. Pengalaman pertama ngelihat jasad korban itu gimana Mas Manca? Yang pertama yang jelas kita pertama melihat itu agak beda Pak, dalam arti ya biasanya kita nggak pernah kita melihat, kita pertama agak kaget lah istilahnya kan, tapi ya sesuai dengan awal komitmen kita bahwasannya ya, tugas kami adalah langsung melaksanakan evakuasi korban. Jadi kita punya niat dalam arti ya ini tugas. Nah, ini tugas kita, apapun itu kondisinya ya kita harus evakuasi oleh tim kita, seperti itu Pak. Jadi semuanya ya pertama ya itu sampai kami kadang ada pembusukan itu kan ya kadang itu Kadang masih juga nggak utuh ya? ya kadang nggak utuh. Jadi terkadang terbalik hari pertama, terus pertama kita masih terbayang-bayang Pak. Jadi kalau mau makan itu kadang terbang-bayang. Tapi waktu ya memang pertamanya agak takut. Tapi karena tahu bahwasannya ini tugas kami, ya bisa nggak bisa kita mental itu tumbuh dengan sendirinya. Kadang kita pertamanya menjem Pak. Itu kalau kita mengangkat itu pertama menjem. Nah, pertama ngeliat jadi menjem dulu, seperti Menjem itu. karena takut Menjem, atau ya, tega nih, Pak? Ada duanya Pak. Dua-duanya. Ada takut, kadang nggak tega juga karena kadang lihat ya kadang bentuknya yang sudah beda dan lain rusak, sebagainya. Kadang kita ya yang pertamanya Pak, pertamanya kali saya menjam melihat. Menjam. Nah, terus Butuh waktu berapa lama baru terbiasa? kebetulan dulu kami yang pernah melaksanakan operasi SAR di Padang, gempa Padang Pak. Ya. Nah itu di situ 2009. ya 2009 itu pengalaman yang evakuasi mayat yang memang banyak. Jadi dengan adanya itu kami terbiasa Pak. Jadi udah terbiasa, kami kan dapat ilmu-ilmu juga, ilmu para senior. Nanti kalau ketemu mayat udah bau hirup dulu aja. Hirup dulu udah biasa gitu aja Pak. Dengan dihirup dulu nanti terbiasa. Ya, biasa itu kan dulu. Kali kan biar hidup aja, biar walaupun bau udah hidup aja. Nanti biar terbiasa. Tapi kami juga ada untuk prosedur untuk keamanan keselamatan kita, kesehatan yang jelas kita dilengkapi dengan APD Pak, seperti itu. Oke. Kalau Mas Oki, ini kan sudah hampir lebih dari Hampir 15 tahun. 15 tahun ya hampir. bekerja di rescuer, dan tentunya pekerjaan ini punya risiko tinggi. Iya benar Pak. Keluarga gimana Mas Oki? Ya keluarga ya baik-baik saja. Ya, Mas Oki bertugas dengan setiap hari tugasnya punya risiko tinggi gitu, nyawa juga kan ininya, taruhannya. Apa nggak khawatir keluarganya? Sangat khawatir. Mereka sangat khawatir. Intinya mereka berpesan hati-hati. Jaga ya itu tadi keselamatan gitu kan, banyak-banyak berdoa gitu kan sebelum melakukan tugas gitu. Oke, selama 15 tahun ini tugas paling berkesan di mana Mas Oki? Yang membekas lah ininya. Banyak sih Pak, sebenarnya banyak. Ya itu kita pencarian menggunakan penyelaman dalam air itu, mengangkat korban dalam air, ambil ke atas. Terus di sumur Pak. Di sumur? Iya, keracunan dalam sumur, meninggal 2 orang di daerah Pagar Alam itu. Dalaman 12 meter kedalamannya. Mereka tidak sengaja masuk atau sedang bekerja? Sedang bekerja, mendalami lagi sumur itu biar dapat air gitu kan. Tapi teknisnya mereka kami tanya-tanya itu ternyata mereka menggunakan pompa yang pakai bensin. Jadi Kompresor ya? iya, penyedot airnya itu ditaruh dalam sumur gitu kan. Karena kependekan selangnya, selang mau ke bawahnya itu. Jadi dimasukin, jadi keracunan oleh mesin itu sendiri. Uapnya ya? Iya, uap gas buang dari mesin. Mereka bekerja di situ. Airnya kan buang ke atas tuh. Mereka bekerja keracunan oleh gas buang mesin itu sendiri. Jadi meninggal Pak, dua-duanya. Itu cukup
berat evakuasinya? Berat Pak. Pak Manca sendiri ikut dan timnya di situ Pak. dulu. Iya. Di situ ya? Iya Pak Manca dan tim. Pernah itu satu tim lah Pak. Satu tim. Pak ya? Manca sampai luka tangannya menarik saya Pak. Oke. Iya. Itu tantangannya apa yang paling berat kalau di kasus-kasus seperti itu, Mas Oki? Ya kalau di penyelaman Pak ya, itu tantangan terberat kita secara hati nurani, yaitu tantangannya yaitu binatang buas Pak. Buaya. Kedua benda-benda yang tajam. Ketiganya ya ular gitu. Takut. Bayangan itu Pak ya. Bayangan. Tapi dengan Saya pernah ketemu. Enggak, jangan sampai. Jangan sampai. Baik. Ya karena wilayah mereka gitu kan Pak ya. Tapi dengan niat hati yang tulus, kita ikhlas, lillahi ta'ala gitu ya. Insya Allah kita kuat keyakinan kita. Awalnya pasti Pak takut Pak, cemas sekali. Takut sekali Pak. Itu pengalaman yang berkesan. Baik. Ya. Dan saya ingin tanya lagi nanti bagaimana pengalaman-pengalaman lainnya dalam melakukan penyelamatan dan juga pencarian ya, baik Mas Manca atau Mas Oki. Kami akan kembali setelah yang berikut ini. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Terima kasih Anda masih bersama kami, pemirsa RRI, masih dalam podcast RRI Palembang bersama perbincangan dua narasumber kita, Mas Manca dan Mas Oki. Ya, kita akan gali lebih dalam lagi bagaimana pengalaman-pengalaman mereka sebagai rescuer, tim penyelamat yang sudah membantu banyak nyawa ya yang ada di Sumatera Selatan. Mas Manca sudah belasan tahun jadi rescuer dan sekarang sebagai kasih operasi. Siap. Kasih operasi dan juga siagaan. Nah, ini seperti apa Mas Manca tantangan terbesarnya memimpin sebuah operasi? Terima kasih. Kami awalnya memang dari rescuer Pak. Jadi pengalaman rescuer itulah yang menjadikan kami kesempatan untuk bisa mengendalikan, mengarahkan terkait operasi di wilayah Sumatera Selatan atau wilayah penugasan. Jadi yang tantangan sebenarnya itu tidak ada tantangan secara secara serius, tapi intinya yaitu kita atas dasar undang-undang kita yang atas tugas yang pertama kita punya regulasi yang di situ jelas kita memimpin suatu pengendalian operasi SAR maupun pengerahan personil yang bukan saja hanya dari Basarnas ataupun dari instansi-instansi yang terkait dalam terlibat dalam pelaksanaan misi operasi SAR. Ada potensi SAR juga. Ada potensi SAR Pak, ya karena setiap operasi yang jelas kita kolaborasi sinergi dengan potensi SAR yang ada dari TNI, Polri, dari instansi-instansi, organisasi yang memang punya personil SAR, yaitu kita dalam pelaksanaan operasi SAR, kita sebagai leading sektornya untuk mengarahkan, mengendalikan pelaksanaan operasi sesuai dengan undang-undang yang ada di Basarnas. Mas Manca masih ingat nggak misi tersulit apa yang pernah dijalani? Untuk misi tersulit ini kita kebetulan kami tugas sudah berapa provinsi Pak ya. Kebetulan kami pertama di Palembang, terusnya di Bangka, terus di Belitung, terus di Natuna, Gerbang Utara, terus terakhir di Jambi. Nah, untuk tugas yang pertama di laut Pak. Di laut, yang laut itu yang memang kita perlunya kemampuan kita dalam memanajemen personil maupun peralatan yang memang
untuk misi, karena misi kita misi penyelamatan, yaitu penyelamatan untuk menyelamatkan anggota kita sendiri maupun dari korban sendiri. Waktu itu situasinya seperti apa? Nah, situasi waktu itu kita kalau di laut Pak, kebetulan kami tugas di luar yang di wilayah laut perbatasan dengan beberapa negara. Waktu itu memang ada kejadian kapal yang kru kapal luar negeri, itu krunya mengalami kedaruratan, yaitu perlu di medis evakuasi, yang dimana kami mendapatkan informasi tersebut, ya itu waktu itu tengah malam, yang gelombangnya laut tinggi. Jadi kami ya di situ kami benar-benar untuk menjalin komunikasi lah terkait tentang kapal yang kita akan melaksanakan medevac, karena kebetulan kapal itu kapal luar negeri, yaitu tentang yang bukan misi internasional juga Pak, kita dalam itu ya kan luar negeri, jadi antar negara yang perlu kita komunikasikan. Ya dengan adanya komunikasi baik dengan potensi SAR dan lain sebagainya, ya dengan kekuatan kapal kita yang bisa menjangkau dengan berapa nautical mile waktu itu, ya alhamdulillah kita bisa intercept korbannya. Setelah itu kita pindahkan ke kapal kita, selanjutnya kita bawa ke rumah sakit dan lain sebagainya, kita koordinasi dengan unsur terkait untuk penanganannya. Itu korbannya sakitnya apa? Sesak napas kah? Jantung kah? Dulu ada kecelakaan kerja Pak. Kecelakaan kerja. Ya, karena kecelakaan kerja yang memang perlunya penanganan darurat cepat, seperti itu harus segera dibawa ke rumah sakit. Iya Pak. Oke, akhirnya bisa diselamatkan ya. Alhamdulillah bisa diselamatkan dengan adanya unsur kita yang terlibat dari TNI Polri maupun instansi tim kesehatan yang ada di wilayah tersebut. Sebagai pimpinan tim operasi, ini kan memimpin banyak orang dari berbagai unsur. Bagaimana menyatukan visinya itu? Ya. Mohon izin, yang pertama yang jelas ada suka yang melawan juga nggak kadang-kadang di lapangan? Yang pertama gini Pak, yang pertama memang itu adalah kendala-kendala, tapi kan kendala itu ada suatu pengalaman kita. Yang jelas kita ada dasar regulasi yang saya sampaikan dulu. Kehadiran kami di sini adalah kehadiran dari negara untuk masyarakat. Kita sesuai dengan undang-undang kita bahwasannya pelaksanaan operasi yang terkait dengan kondisi membahayakan manusia, terus penanganan khusus, kecelakaan kapal, kecelakaan pesawat, orang tenggelam dan lain sebagainya. Itu memang kami menjadi leading sektor. Itu yang pertama saya sampaikan adalah regulasi dulu Pak. Nah, karena hadir kami ini untuk dari negara, untuk masyarakat, ya, untuk memimpin kegiatan pencarian pertolongan. Maka dari itu ya kita samakan persepsi, yaitu satu tujuan untuk penyelamatan dan pertolongan. Mungkin kadang timbul bukan dari instansi atau unsur instansi atau kepolisian atau TNI, itu kadang muncul dari warga-warga di setempat Pak, yang memang ada beberapa warga yang memang ya mungkin pengetahuan tentang keselamatannya ada warga kurang, yang maksa mau ikut misalnya. Itu Pak, kadang kita itu yang sebagai pimpinan dalam pengerahan dan pendanaan operasi, itu salah tantangan kami Pak, karena kami yang pertama ya jelas kami menjaga keselamatan tim, personil maupun keselamatan orang lain di sekitar. Nah kadang ada yang oknum-oknum yang masyarakat sebagian lah Pak, tidak keseluruhan wilayah, itu yang memang yang harus memaksa kita. Contohnya kalau kita nyelam Pak, contohnya nyelam, padahal dalam arti proses penyelaman itu adalah perlu prosedur yang memang harus kita pahami, baik kami maupun tim. Prosedur untuk pelaksanaannya memang sesuai dengan regulasi, bahwasannya pertama adalah keselamatan. Nah, maka dari itu ya kami sebelum kami melaksanakan tindakan, ya kami melaksanakan asesmen, koordinasi, menggali lah informasi-informasi di sekitar lokasi. Jadi kami atas dasar itulah kami bisa menyampaikan kepada masyarakat tindakan apa yang kami lakukan
ataupun kami tidak bisa melakukan tindakan, tetap kami sampaikan. Tapi intinya atas dasar prosedur lah Pak, prosedur untuk keselamatan kita juga, karena kami juga nggak bisa memaksakan. Contohnya kayak arus deras, kita harus nyelam, dipaksa seperti itu. Nah itu yang membahayakan, itu yang kita sebagai pimpinan itu agak deg-deg Pak. Tapi ya kita, karena ada kita tahu, kita sampaikan dengan baik ke masyarakat, karena anggota kita ini adalah anggota manusia biasa, yang dimana yang harus kita jaga keselamatannya, karena ini tidak sesuai dengan prosedur. Gitu aja kita sampaikan terkait prosedur. Tapi kalau itu memang aman, clear dari apapun, itu saya sebagai pimpinan, saya haruskan fokus kita temukan korban itu Pak. Jadi intinya melihat kondisi. Tapi kalau itu aman, saya perintahkan anggota, laksanakan, selesaikan, temukan, seperti itu Pak. Jadi artinya memang harus cermat ya, siap. mengambil keputusan ya, karena tanggung jawabnya bukan hanya keselamatan korban, tapi juga keselamatan tim yang betul, dipimpin oleh Mas Manca. Kalau Mas Oki mungkin sudah ratusan kali ya, untuk melakukan penyelamatan ya, belasan tahun di kantor SAR. Pernahkah mengalami misinya gagal gitu, menemukan korban misalnya? Kalau gagal itu ya maksudnya gini, korban tidak ditemukan ya, gitu Pak ya? Korban tidak ditemukan. Pernah Pak di daerah laut, di perbatasan Bangka dengan Sumatera Selatan. Jadi korban takbut kena badai gitu Pak ya. Jadi mengabarin kita Basarnas gitu. Jadi kita melakukan pergerakan ke area kejadian. Jadi melakukan pencarian. Di Basarnas ini ada prosedur mulai dari 3 hari sampai 7 hari Pak Kasih Op. Nah, sampai di 7 hari korban tidak ditemukan di tengah laut itu. Jadi ditutup itu operasi SAR seperti itu. Ada perasaan apa ya? Mungkin menyesalkah atau seperti apa kalau pada saat misi kita gagal gitu, Mas Oki? Ya, kalau menyesal sih enggak, tapi kurang puas saja Pak gitu dalam apa ya gitu keberhasilan kami Pak gitu Pak. Karena korban belum dapat gitu hingga saat ini. Sampai saat ini ya. Oke. Untuk pencarian ini kan kadang-kadang bisa dilakukan berhari-hari, Mas Manca. Pagi ataupun malam. Iya. Dan tentu lelah, menguras energi, menguras emosi juga. Iya, benar Pak, pasti. Bagaimana mengatasi kondisi-kondisi itu di lapangan, Mas Oki? Ya, yang pasti kami sebelum melakukan penerjunan ke lapangan Pak, izin, kita ada pendidikan dasar Pak. Dasar itu wajib di Basarnas kalau nggak salah Pak Kasyop ya. Kita dibekali itu, dididik, dibina, dari yang tidak tahu menjadi lebih tahu di situ Pak. Jadi kita uji mental dan uji teori dan segala macam, praktek segala macam itu Pak. Ya alhamdulillah dengan adanya Diksar itu, pendidikan dasar SAR itu, kita dibekali itu sebelum terjun ke lapangan, kita lebih lebih stabil emosi kita, terus tindakan kita gitu Pak dalam melakukan pencarian. Sering ditemui di lapangan keluarga korban yang ya namanya lingkungan masyarakat yang panik gitu ya. Kita harus stabil. Mereka marah-marah kenapa telat, kenapa tidak ini. Kita harus stabil dalam gitu Pak. Alhamdulillah dengan Diksar itu kita lebih stabil emosi, waspada dalam pencarian. Jadi dilatih juga ya bagaimana kita menghadapi emosi dari orang ya, Mas Manca ya. Kalau dengan rekan seprofesi Mas Oki, teman sendiri nih misalnya, mungkin karena tekanan udah berhari-hari kerja capek nggak ketemu, pernah nggak ada dengan sesama rekan yang akhirnya pressure-nya emosional gitu akhirnya di dalam tugas pencarian? Izin pernah, tapi alhamdulillah tidak terjadi bentrok dengan teman sendiri gitu. Karena kita ada prosedur Pak, ada atasan yang lebih tinggi di atas kami gitu Pak. Nah, gitu. Jadi kita naikkan ke atasan biar ada timbal balik untuk kami di lapangan gitu, biar tidak terjadi bentrok antar kami gitu, seperti itu Pak. Mas Manca, dalam pencarian korban ini kan yang diperhatikan itu adalah bagaimana kesiapan fisik dan juga mental dari rescuernya. Itu bagaimana memastikan mereka ini benar-benar siap di lapangan dengan segala kondisi yang nanti akan ditemui di lapangan?
Oke, kami di kantor ini Pak ada bentuknya adalah berapa bidang, yaitu bidang pembinaan internal, itu melaksanakan kegiatan pembinaan fisik, ya, stamina, setelah ada pembinaan skill individu maupun skill tim. Jadi latihan terus tiap. Ya, latihan. Jadi kebetulan kami di sini sesuai dengan jadwal, jadi ada kegiatan olahraga itu seminggu 2 kali, terus melaksanakan skill, mengasah skill kembali, baik skill individu ataupun tim itu 2 minggu sekali. Jadi dengan adanya itu ya kami menjaga stamina, karena prinsip kami kalau kami prima ya insya Allah pelayan kami juga prima. Nah, jadi menjaga itulah kami kebetulan kami membawai rescuer, kami harus selalu mengingatkan kepada anggota untuk tim kita akan selalu menjaga kesehatan, menjaga stamina akan selalu baik. Terus kami ada prosedur kalau memang itu pelaksanaan operasi, kami melaksanakan yang pertama adalah cek recheck terkait kondisi personil Pak. Yang pertama kita tanyakan, yang kedua langsung kita cek secara medis terkait kesehatannya. Kami tidak menurunkan anggota apabila anggota yang kesehatannya kurang baik. Kalau misalnya udah pucat-pucat, udah lemes-lemes, ya sudah. Itu pinggirin dulu. Ya, kebetulan kita kalau pelaksanaan operasi SAR Pak, kita selaku pertama kami sebagai OSC lah ya, memimpin suatu operasi di suatu tempat. Yang jelas ya kami harus melihat kondisi situasi anggota. Kalau memang anggotanya istilahnya kita selalu tanyakan Pak, pagi-pagi itu briefing selalu kita tanyakan gimana kondisinya. 55 enggak ya? Ya, belum 5 atau 45. Oke. Nah, itu harus cermat juga sebagai seorang kepala operasi ya, melihat bagaimana kemampuan yang ada di lapangan. Saya ingin juga tanyakan nanti bagaimana pengalaman-pengalaman yang menarik atau justru mengerikan selama masa tugas operasi. Kami akan bahas setelah yang satu ini. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Podcast RRI Palembang di sesi terakhir kami akan masih mengajak Anda untuk mendengar bagaimana cerita dari para pejuang kemanusiaan ini yang ada di samping saya, Mas Manca, Mas Oki, melakukan penyelamatan terhadap korban yang terancam keselamatannya dan juga jiwanya. Mas Manca, sudah begitu banyak kasus yang sudah diselesaikan, sudah mungkin ratusan atau mungkin bahkan ribuan ya, kalau sudah dilakukan oleh Mas Manca. Ada cerita-cerita horor atau mistis nggak Mas Manca? Karena ini kan berhubungan dengan jasad orang, korban. Ya. Kira-kira pernah ketemu nggak hal-hal seperti itu? Terkait pengalaman tersebut Pak, kebetulan untuk pelaksanaan operasi, memang operasi SAR kita ini Pak, terkadang di daerah yang memang jauh terjangkau dari tempat keramaian ataupun di sungai-sungai, yang dimana yang jelas ya selama dalam pelaksanaan tugas ya kalau saya sendiri secara menyaksikan itu belum pernah Pak, tapi kadang ada informasi dari istilahnya kalau bahasa kami adalah sardukun, jadi pelibatan dalam pelaksanaan operasi itu Pak, kalau kita kan real dengan pengetahuan, keterampilan kita dalam melaksanakan pencarian, tapi kan ada yang sardukun itu memang
ya menyampaikan terkait kondisinya wilayah ini seperti ini, orangnya seperti ini, tapi ya kami percaya adanya itu Pak, tapi dalam melaksanakan tugas ya kami selama ini belum pernah melihat kondisi seperti, tapi jangan sampai, tapi intinya kami kan setiap ada hal-hal aneh, misalnya kalau misalnya mencari harus ada ritualnya dulu dari masyarakat setempat misalnya supaya cepat ketemu gitu. Ya, kebetulan ya itu Pak, dikatakan lagi adalah sarkun ya, sardukun lah kali. Itu sering masih ada. Ya, masih ada terjadi Pak di wilayah kita walaupun di Kota Palembang, di Sungai Musi, di Mangandaran itu masih terjadi, sering terjadi. Yang paling aneh yang pernah Mas Manca alami apa? Paling itu yang untuk buang bantal, harus buang beras dan lain sebagainya. Dan kami intinya dari Basarnas, dari Sursat tetap mendukung Pak, kearifan lokal kami dukung seperti itu. Tapi tetap masyarakat ya kami tidak melarang, silakan sesuai dengan kondisinya di masyarakat tersebut. Tapi kami tetap mendukung kegiatan tersebut. Ya kami juga tetap fokus pada teknis dari internal kami sebagai leading sektor pelaksanaan operasi sesuai dengan prosedur. Tapi kami tidak pernah melarang untuk masyarakat untuk melakukan hal-hal yang ritual itu Pak. Tapi kami tetap mendukung Pak terkait dalam, tapi tidak melarang, tapi silakan sesuai dengan kearifan lokal setempat. Ya tetap kami ada, tapi kami tetap ada di situ untuk tidak melarang, tapi tetap laksanakan. Kami juga punya teknik sendiri untuk melaksanakan pencarian seperti itu Pak. Oke, kalau Mas Oki ada pengalaman khusus yang aneh-aneh pada saat pencarian ataupun penyelamatan? Kalau pengalaman yang khusus atau yang dibahas tadi mengerikan atau tidak tadi Pak ya. Kalau saya pribadi melihat kondisi ini Pak, lingkungan itu sendiri Pak. Sebelum melakukan, terutama penyelaman Pak ya. Sebelum melakukan penyelaman kita awal datang ini tempatnya baru Pak, baru, kita nggak kenal, tahu-tahu ada operasi di situ kan. Ngelihat airnya itu ya cemas juga gitu kan, dalam artian secara hati nurani kita ya awam, kalau orang lain awam gitu kan cemas, tapi insya Allah dengan keyakinan kita, niat kita baik untuk membantu korban biar cepat ketemu, kasihan keluarganya kan. Jadi berkeyakinan aja, kita keyakinan, kalau saya orang Islam ya berkeyakinan dengan Tuhan saya gitu kan. Kita lakukan penyelaman, ngeri tapi gimana ya, kita harus intinya balik keyakinan itu Pak. Tapi nggak pernah ketemu yang aneh-aneh, misalnya dalam melakukan pencarian tiba-tiba dengar suara-suara yang aneh ataupun pengalaman yang aneh, misalnya nggak ketemu-ketemu cuma di situ-situ aja. Apakah cerita-cerita seperti itu sebenarnya ada nggak? Pernah dialami nggak Mas Oki? Oh ada, pernah. Kami melakukan pencarian di di atas Gunung Dempo seperti itu. Itu gimana? Ada itu suara-suara mistis gitu kan, tapi kita jangan terlalu dikhawatirkan gitu Pak ya. Benar kata Pak Manca, itu kita hargai itu kan, jangan terlalu ditakuti atau jangan terlalu dilawan bahasanya gitu ya. Kita tetap fokus pada teknis kita seperti itu Pak, prosedur kita. Intinya niat kita tidak macam-macam, hanya untuk melakukan pencarian korban gitu. Membantu Pak intinya. Membantu ya, baik. Mas Manca, setelah bertahun-tahun menjalani profesi ini, apa yang Mas Manca syukuri? Yang pertama yang jelas kita bersyukur Pak, bahasanya kita manusia berusaha ingin menjadi manusia yang berguna ya, untuk masyarakat, untuk keluarga, bahwasanya kita masih bisa membantu masyarakat yang perlu bantuan kita, karena ya tugas kita adalah tugas kemanusiaan. Kami tidak pernah mengenal warna korban, tidak pernah mengenal ras korban, asal usul korban, korban orang kaya, orang miskin, kondisi korban seperti apa, kami tidak mengenal itu Pak. Intinya kalau itu memang
ada kondisi membahayakan manusia, ya kita profesional Pak. Walaupun itu orang miskin, orang kaya, ya kita profesional, tidak membeda-bedakan ras dan lain sebagainya. Terus kita juga dalam melaksanakan tugas, ya intinya kita pure untuk membantu untuk masyarakat. Kami bangga Pak menjadi tim Basarnas itu sendiri, karena ya selama ini yang kami ya tadi saya sampaikan bahwasanya kami tidak mengenal warna korban Pak. Bentuk korban ketemu seperti apa itu hancur, nggak ada organ tubuhnya sudah nggak ada, kami tetap evakuasi Pak. Kami tetap bawa evakuasi dan kami serahkan kepada korban ataupun rumah sakit yang terdekat untuk penanganan lebih lanjut. Karena kami bangga ya kami tidak memilih-milih Pak, tidak memilah terkait siapa sih yang kami tolong nih. Nah, intinya yang kami tolong itu adalah hamba Tuhan, hamba Allah, yang mana kita sama-sama manusia harus saling mengingatkan. Itu juga yang kami terapkan kepada anggota-anggota kami, ya apabila ada informasi yang terkait kedaruratan, ya yang penting kita tahu lokasinya, kronologisnya, kita berangkat untuk menuju itu. Nah, jangan sampai kita ada bahasa yang, Pak ini orang apa namanya, ini orangnya statusnya seperti apa kaya, miskin, atau cacat, atau enggak. Kami enggak seperti itu Pak. Kami intinya bangganya kami tidak pernah membeda-bedakan Pak, itu yang kami cari itu. Kami merasa bangga kepada kami gabung dengan Basarnas. Karena menjalankan misi kemanusiaan. Siap, ya. betul Pak. Baik, Mas Oki, apa yang paling membanggakan menjadi seorang rescuer? Yang paling menurut saya sih tidak jauh berbeda dari pernyataan Pak Manca, ya amal ibadah Pak. Itu. Jadi tidak hanya kerja tapi juga bekal akhirat. Intinya Pak, banyak yang kita dapat bekal akhirat, ya dari negara juga dapat gitu kan. Dua-duanya dapat Pak. Dua-duanya ya, dapat. Itu kesan menurut saya. Baik, mungkin terakhir sekaligus closing statement Mas Manca, apa yang ingin Anda sampaikan mungkin kepada orang-orang yang pernah Anda selamatkan? Yang pertama, ya kami dari Basarnas mewakili negara yang di bidang search and rescue untuk melaksanakan pencarian pertolongan terhadap korban. Yang jelas kami kepada keluarga ya Pak ya, keluarga yang pernah kami selamatkan, yang itu baik ketemu atau tidak ketemu. Yang pertama yang jelas kami mohon maaf apabila ada kegiatan kami dalam pelaksanaan pencarian pertolongan, baik dari kami, dari anggota yang kurang berkenan, karena kami juga manusia biasa, tapi kami selalu berusaha ingin baik dalam setiap misi tugas. Selanjutnya yang selain itu ya kami ya mendoakan Pak, kami selalu mendoakan ya cepat korban diketemukan. Jadi itu Pak, jadi kita ini tugas setiap pagi kita briefing, itu doa kami adalah korban segera diketemukan, korban segera diketemukan itu Pak. Itu misi kami Pak. Kami operasi itu kami selalu mendoakan untuk tim kita untuk korban diketemukan. Terus ya untuk keluarga korban istilahnya tetap percaya bahwasannya semua kita hidup mati jodoh itu sudah di tangan Tuhan, tangan Allah Subhanahu wa taala. Tapi insya Allah korban-korbannya semuanya yang mendapatkan tempat yang baik. Ya, kami bisa kami sampaikan seperti itu kepada masyarakat yang pernah kami bantu. Oke, Mas Oki, mungkin ada yang ingin sampaikan kepada korban atau keluarga korban yang pernah Mas Oki selamatkan? Ya, dari kami ya sama dengan Pak Manca, ya kita di situ kami telah berusaha membantu baik yang ketemu ataupun tidak, dan kami juga minta maaf apabila tindakan kami di lapangan ada hal-hal yang kurang berkenan, mungkin kurang cepat nyampe gitu kan, atau tidak berhasil dalam hari itu seperti itu kan. Ya itulah yang kami bisa lakukan untuk membantu keluarga korban. Seperti itu Pak. Oke, Mas Manca, Mas Oki, terima kasih sudah bincang-bincang bersama RRI di podcast RRI Palembang pada kesempatan kali ini. Dan mendengar, itulah tadi bagaimana cerita dari para pejuang kemanusiaan yang mana sudah kita ikuti
banyak hal yang bisa kita petik bahwa kemanusiaan tidak mengenal warna kulit, tidak mengenal latar belakang, dan itu harus kita utamakan baik dalam kehidupan kita sehari-hari dan juga harus kita lestarikan kepada keluarga dan anak cucu kita. Saya Rena Pridani, mohon undur diri, sampai jumpa.